Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, juga Taruna Siaga dari Provinsi Kalimantan Selatan juga. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Hendar. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Oke, Hendar. ini dalam keadaan sibuk-sibuk mungkin ya, dari dari bencana yang kemarin, mungkin ya dari tanah bumbu ya Pak. Ya, yang baru kemarin tanah bumbu. Oke. Pak, kalau misalkan kita membicarakan tentang penanggulangan bencana, itu kan tidak lepas dari mitigasinya seperti itu. Betul. Itu bisa dijelaskan Pak, mitigasi awalnya itu seperti apa gitu? Iya. Terima kasih Mas Hendar. Selamat pagi ya untuk pemirsa Kompas TV. Kami dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sangat mengapresiasi program Sapa Kalimantan Selatan yang menjadi agenda strategis dari Kompas TV. Ini merupakan bagian sebuah edukasi bagi masyarakat, termasuk bagi kami. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan terus melakukan kerjasama dengan Kompas TV karena merupakan bagian dari edukasi yang sangat terukur. Nah, sesuai dengan arahan Pak Gubernur Kalimantan Selatan, kenapa mitigasi ini sangat-sangat penting? Ada 4 arahan langsung oleh Pak Gubernur Kalimantan Selatan di bidang manajemen kebencanaan, Mas Hendar. Yang pertama, Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Hadi Sabir Nur atau yang akrab dikenal dengan Paman Birin, itu mengingatkan kepada kami BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama adalah membuat regulasi memperkuat regulasi bencana. Ini sangat penting. Kapan BPBD bekerja sama dengan stakeholder menetapkan status bencana, terus kapan regulasi lain yang harus kita tetapkan secara bersama, tentu didasari dengan beberapa faktor, misalnya kondisi cuaca ekstrim di Kalimantan Selatan dan analisa data dari BMKG. Yang kedua, Pak Gubernur Kalimantan Selatan menekankan kepada BPBD termasuk SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat SDM. Alhamdulillah di SDM kami untuk tenaga kebencanaan termasuk di tingkat middle maupun top manajernya alhamdulillah sesuai dengan kompetensinya Mas. Dari Kasih, Kabid maupun dari kepala badan itu merupakan orang-orang yang memang mengerti di bidang kebencanaan. Yang ketiga, Pak Gubernur mengarahkan pentingnya penguatan sarana prasarana kebencanaan, dalam hal ini peralatan-peralatan yang mendukung dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan bencana. Dan terakhir kata Pak Gubernur adalah pentingnya selalu memperkuat kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sangat penting. Jadi tentunya untuk penanganan bencana ini tidak mudah. Tidak bisa institusi pemerintah Mas, tetapi harus diikuti di elemen terkait termasuk pihak media massa. Nah, alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan baru-baru tadi telah memiliki namanya Porjopena. Termasuk nanti Kompas TV juga ambil bagian di dalam itu. Nanti ada sebuah rangkaian kerjasama dengan Kompas TV. Porjopena ini adalah Forum Jurnalis Peduli Bencana. Nah, ini merupakan bagian integral yang tidak dipisahkan dalam upaya kita mempercepat mitigasi bencana. Nah, kenapa mitigasi ini sangat penting? Muara bencana ini seringkali diawali dari sisi pencegahannya Mas. Tanpa pencegahan yang terukur, tanpa program-program yang terukur khususnya di bidang kami, bidang 1, pencegahan dan kesiapsiagaan, maka hasil output maupun outcome dalam bidang kebencanaan ini akan meleset Mas. Nah, makanya kami memperkuat mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan stakeholder dalam rangka melakukan pencegahan. Apa yang dicegah, yakni jenis-jenis kebencanaan yang menonjol di Kalimantan Selatan. Kita mengetahui bencana yang menonjol di Kalimantan Selatan itu adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, terus lagi angin puting beliung, gelombang pasang tinggi, dan satu lagi Mas, bahaya gempa. Iya. Ini kemarin sempat ini terjadi oleh Pak Gubernur BPBD supaya melakukan langkah-langkah sigap, dan alhamdulillah kita sudah melakukan koordinasi dengan BMKG Balikpapan Mas. Sejak terjadinya gempa tanggal 13 Februari 2024 kemarin, tanggal 14 kan pilkada ya Mas ya. Pemilu ya Pak ya. Tanggal 15 ya kami diminta Pak Gubernur langsung melakukan analisa kajian kenapa Kalimantan Selatan yang selama ini dinyatakan aman gempa kok bisa terjadi. Nah, kami langsung diperintah oleh Pak Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan BMKG Balikpapan, karena BMKG Balikpapan adalah institusi resmi satu-satunya di Kalimantan yang berwenang untuk melakukan kajian dan analisa masalah gempa. Alhamdulillah kita sudah menjalin koordinasi itu Mas. Jadi mitigasi ini merupakan
hal-hal yang sangat penting, Mas. Apa yang dihasilkan dari koordinasi dengan BMKG di Balikpapan itu? Nah, betul. Pertama kita mengetahui penyebab analisa gempa, Mas. Yang kedua, BMKG merekomendasikan pentingnya alat deteksi gempa, Mas, Kalimantan Selatan. Selama ini kita oleh BMKG hanya dikasih 2 alat. Nah, makanya keterlibatan daerah dalam hal ini Pemprov disarankan untuk menambah alat deteksi gempa, Mas. Nah, ini bisa kita mungkin dalam bentuk bagaimana nanti kita kerjasama dengan kabupaten kota sehingga daerah-daerah yang memiliki potensi gempa itu juga harus kita miliki. Sehingga bisa dalam hal kemandirian penanganan gempa itu bisa terdeteksi dini, Mas. Berarti alatnya akan dilengkapi juga. Harus, Mas. Itu komitmen dari Pak Gubernur Kalimantan Selatan akan menambah alat deteksi gempa. Selama ini nantinya akan ditempatkan di mana Pak untuk Nah, deteksi gempa? dari BMKG ini ada 2 alat bantuan BMKG, Mas. Pertama kita tempatkan di daerah Kabupaten Banjar, yakni di daerah kawasan Paramasan. Yang kedua ada di Tabalong, tepatnya di Kecamatan Jaro. Itu, Mas. Selama ini nanti kita perbanyak. Nanti akan diperbanyak supaya bisa kedeteksi lebih ininya seperti itu ya. Kita berbanyak, Mas. Yang tadi kan disebutkan ada banjir juga ya seperti itu banjir. Ya. Pekan kemarin juga Tanah Bumbu kan sempat mengalami banjir begitu ya seperti itu. Itu tidak luput dari mitigasi dari BPBD. Betul. Jadi gini, Mas, ketika Pak Gubernur itu sangat-sangat tegas, sangat-sangat telah memperhitungkan beliau. Kata beliau, kita ini daerah yang rawan banjir. Beliau meminta kepada BPBD bantu segera untuk membuat peta kerawanan banjir di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sejak tahun 2023 kemarin Kalimantan Selatan telah memiliki peta kerawanan banjir, Mas. Nah, dengan adanya peta ini kami di BPBD bersama lintas sektor bisa memproteksi, memberikan pencegahan mitigasinya, Mas. Misalnya kita telah membuat namanya Desa Tangguh Bencana. Nah, Desa Tangguh Bencana itu dibentuk di daerah rawan-rawan bencana, Mas. Nah, di situ nanti penduduk setempat melalui kepala desa kita latih bimbingan namanya kesiapsiagaan mandiri. Jadi di situ nanti mereka mendapat edukasi bagaimana upaya untuk mengurangi risiko bencana di daerah mereka. Sampai terakhir itu kita beri pelatihan ada kawasan evakuasi bencana, Mas. Nah, evakuasi bencana nanti dikoordinir oleh pembakal atau kepala desa, beliaulah yang mengkoordinasi penduduk setempat. Tetapi kita memasang di sana ada nama EWS, Mas. Apa itu? Alat peringatan dini banjir. Semacam early warning system itu semacam ditempatkan di kawasan rawan banjir ketika tinggi permukaan air meningkat dengan menggunakan satelit. Masyarakat sudah siap-siap, Mas. Ada awas, hati-hati dan waspada. Nah, jadi ketika sudah air melebihi batas yang telah ditetapkan, maka kepala desa akan membunyikan sirene, Mas. Oh gitu, ya, dengan berarti masih kedetek langsung bunyi sirine gitu dengan ya. catatan sudah di ambang batas yang memang harus wajib berhati-hati. Kalau setingkat hati-hati ini kan ada, Mas. Jadi kita berarti ada levelnya ya, Pak ya. Kita tahan dulu, Pak. Iya, Mas. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak, kalau tadi itu kan ada levelnya ya, ketika misalkan itu alat itu kedetek atau misalkan banjir itu kedetek, itu kemudian memberikan sinyal, akhirnya dia bisa petugas bisa melakukan eksekusi. Betul. Seperti itu ya. Oke. Ada berapa titik rawan banjir di Kalimantan Selatan dalam pantauan BPBD? Iya. Gini, Mas, berdasarkan data kita ke nasional dulu ya, Mas ya. Berdasarkan data nasional khusus bencana secara umum dari 83.971 desa maupun kelurahan itu 59.000 merupakan desa kawasan rawan bencana, Mas, masuk banjir. Nah, di Kalimantan Selatan ini jumlah desa maupun kelurahan itu ada 1.864.
Dan hampir 50-60% potensi untuk ancaman bencana juga ada. Nah, bagaimana upaya memproteksi seperti ini? Maka Pak Gubernur telah mengarahkan 4 elemen penting tadi Mas kepada BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, penguatan regulasi, yang kedua peningkatan SDM, yang ketiga peningkatan peralatan sarana prasarana, termasuk deteksi banjir tadi Mas. Yang keempat pentingnya kolaborasi. Nah, semua desa-desa ini kita ada beberapa program prioritas Mas. Bahkan boleh dikatakan tidak hanya prioritas tapi prioritas di atas prioritas. Misalnya kita melakukan program penguatan mitigasi bencana dengan penguatan namanya Desa Tangguh Bencana. Ada lagi program namanya mitigasi bencana tentang penguatan bagi anak-anak sekolah aman bencana Mas. Yang ketiga ada lagi ini bersama PKK yang juga sangat-sangat luar biasa membantu BPBD, namanya Katana Mas, Keluarga Tangguh Bencana. Ini sampai ke desa-desa Mas sosialisasinya. Ini alhamdulillah BPBD dan juga dibantu oleh teman-teman media namanya Jurnalis Peduli Bencana. Nah, inilah yang nanti yang betul-betul berkolaborasi dalam hal penanganan bencana. Nah, dari jumlah desa tadi ini kami petakan Mas, mana tingkat banjir yang cukup tinggi, ini yang kami prioritas di atas prioritas. Baik edukasinya, penempatan alat sarana prasarananya, ini yang kami prioritaskan Mas. Kemarin di Tanah Bumbu itu alhamdulillah masyarakat di sana cukup care terhadap bencana yang terjadi Mas. Artinya tingkat kepengetahuan masyarakat terhadap bencana banjir itu sangat luar biasa, termasuk pemerintah kabupaten setempat juga, provinsi dalam hal hanya sebagai koordinator Mas, dalam hal bantuan-bantuan yang menjadi belum dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu, tetap kami fasilitasi untuk dibantu bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Mas. Oke, ke Tagana sekarang Pak Amrullah. Pak Amrullah, kalau misalkan itu terjadi kayak kemarin tuh pekan lalu kan terjadi banjir gitu ya, seperti itu di daerah Kabupaten Tanah Bumbu begitu kan. Apa yang dilakukan oleh Tagana? Pertama Pak ya, kita waktu kejadian itu kan tanggap darurat gitu. Itu tetap kita seperti tugas tupoksi kita itu membuka dapur umum. Sebelum dapur umum juga kita sudah menyiapkan logistik. Logistik ini permakanan, terus bantuan untuk untuk pengungsi ini antara kasur, kemudian alat-alat masak dan sebagainya kita siapkan. Logistiknya kita siapkan sudah. Kemarin kita sudah menyiapkan untuk itu. Jadi sebelum sebelum kejadian itu kita pun sudah menyetok barang itu. Jadi sudah ada di gudang kayak di Belitung itu. Logistik kita di sana juga. Kemudian untuk di lapangannya seperti apa Pak? Di lapangan kita ya itu tadi untuk melaksanakan dapur umum permakanan. Permakanan dulu seperti masalah masak mie, masak nasi goreng. Untuk logistiknya, untuk logistik masyarakatnya. Logistik masyarakatnya antara lain permakanan yang siap saji itu, kemudian mie, air mineral dan sebagainya. Sisanya logistik untuk keperluan mereka pengungsi itu antara lain seperti kasur, selimut, itu kita berikan kepada mereka, terutama mereka yang mengungsi seperti kemarin itu di Gedung Serbaguna. Di sana itu kita kirimkan untuk logistik pengungsi di sana. Oke, untuk evakuasinya gimana Pak? Kita evakuasi sebenarnya kerjasama dengan yang lain. Ya kita karena yang lain itu siapa Pak? Yang seperti rekan-rekan relawan yang lainnya, ada aparat di sana, cuma tupoksi kita yang karena khusus untuk logistik dan dapur umum itu yang kita kerjakan. Oh, Tagana itu untuk logistik dan dapur umum seperti itu. Tupoksi kita. Berarti termasuk pengungsian untuk shelter, perlindungan untuk pengungsian, kita akan pasang shelter kalau itu diperlukan. Oh gitu. Yang kemarin jadi itu pasang shelter juga? Tidak masuk di Gedung Serbaguna kemarin itu. Karena itu ada posisi aman begitu. Iya, dan kebanyakan masyarakat juga masih belum, tidak semuanya mengungsi, masih tetap ingin di rumah. Masih tetap tinggal di rumahnya. Ataupun mereka ada yang ke tempat keluarganya gitu. Oh gitu. Itu tapi masih aman ya Pak ya waktu kemarin? Alhamdulillah. Tidak ada korban bencana tidak ada. Alhamdulillah ya Pak. Iya, Pak. Itu biasanya kalau misalkan untuk Tagana itu untuk langsung ke lapangan itu apakah menunggu dulu perintah atau bagaimana, ketika itu ada laporan langsung eksekusi atau
Tidak, kita koordinasi dengan termasuk dari BPBD, BPBD. Cuma oke. info kita paling cepat itu dari Tagana Kabupaten, Pak. Ya, Jadi di betul. sana kita seluruh Kalsel ini kan punya 13 kabupaten kota, semua ada Ya, ada Tagana. Tagana. Jadi paling cepat 1 jam di sana sudah ke sana, atau 24 jam sudah kita datang sana, karena sudah ada info dari rekan-rekan, asesmen dari rekan-rekan di kabupaten kota dari Tagana di sana gitu. Oh, oke. Jadi kita sudah siap, langsung siapkan berapa keperluan, termasuk data terpilah. Yang sering kelupaan ini data terpilah. Data terpilah ini kan keperluan pengungsi atau penyintas, bahasa kita tuh penyintas, Pak ya. Penyintas itu apakah ada ibu hamil, disabilitas, anak-anak, ini yang sering terlupakan. Jadi ini yang paling kita jaga itu Pak. Jadi kita jaga itu untuk apa, keperluan ibu hamil, untuk anak-anak, untuk disabilitas, termasuk lansia lanjut usia. Apalagi sekarang kita tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya melaksanakan lansia siaga bencana. Istilah kami itu komunitas baru lanjut usia siaga bencana. Jadi bagaimana lansia ini kita supaya mereka mandiri, tidak perlu pertolongan orang lain. Mudah-mudahan kita harapkan lansia juga bisa membantu yang lain. Kalau selama ini mungkin lansia kan perlu kita tolong. Jadi sekarang kita bikin kelompok ini Lansigana namanya. Lansigana. Jadi kita memberi pendidikan termasuk ketika gempa, Pak. Ketika bagaimana menyelamatkan diri lansia ini. Nah, sebelum ke situ. Tapi kan lansia umurnya udah tua banget. Iya, Pak. betul. Jadi kan ada lansia muda, lansia itu pembagian umur dari 40 ke atas sampai 80 itu. Jadi kita bagaimanapun mereka diberikan minimal untuk jiwa mereka sendiri, diberikan pendidikan penjelasan bagaimana kalau ada gempa, terutama gempa misal atau banjir, gimana ini. Jadi kita ada kelompoknya. Ada kelompok dan kita akan melatihkan ini terus-menerus nanti. Oh gitu, seperti. Terus kalau tuh misalkan untuk berarti target operasi atau target sasaran yang dilakukan oleh Tagana itu berkaitan dengan logistik ya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Kalau untuk evakuasi dan sebagainya mungkin itu masih ada yang lebih berwenang di sana, seperti SAR kan, SAR termasuk aparat itu atau relawan yang tapi lain. kan tidak menutup kemungkinan ketika misalkan jalurnya itu emang perlu dilakukan oleh Tagana, itu langsung dilakukan. Betul, kita kan salah satunya kita punya perahu karet Pak. Iya, okay. Perahu karet, perahu bermesin ada, kita tetap melakukan itu. Jadi tidak, kalau yang lain kan karena luasnya area yang perlu ditolong evakuasi, kalau kita tetap jalankan. Berarti tetap evakuasi itu juga dilakukan. Cuma walaupun bukan topik kita, tapi tetap dilakukan karena ada. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, kalau misalkan itu yang dari Tagana juga sudah istilahnya ready kapanpun ketika itu terjadi bencana, dia langsung turun ke lapangan gitu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan koordinasi dari BPBD untuk untuk memanajerial kan supaya lalu lintas pertolongan itu bisa searah gitu, seperti itu. Betul. Makasih Mas. Di BPBD Provinsi Kalimantan Selatan ada namanya Pusdalok Mas. Jadi pusat komando ya Pak ya, untuk mengarahkan semua koordinator dan undang-undang penanggulangan bencana itu. Fungsi BPBD ada sebagai koordinator penanggulangan bencana Mas. Nah, dan alhamdulillah selama penanganan bencana kita sangat-sangat terbantu dengan elemen terkait tadi Mas. Tagana, Dinas Sosial, TNI, Polri, relawan dan
sebagainya, termasuk tenaga bencana sendiri. Nah, kita bekerjanya ada 4 elemen penting, Mas. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ruh kami bekerja itu ada 4 elemen penting sebagaimana diarahkan Pak Gubernur. Ketika berbicara masalah koordinasi, kita ada namanya SOP, Mas. Standar operasional prosedur bagaimana mengkoordinasikan ketika terjadi sebuah daerah terjadi bencana. Ini yang kami namanya ada SOP kebencanaan, Mas. Bagaimana harus mempercepat penanganan bencana, dan yang paling penting lagi Pak, DBD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini betul-betul menganalisa kapan status siaga dikeluarkan, siaga darurat dikeluarkan, dan kapan status siaga tanggap darurat dikeluarkan. Karena 2 status ini akan menjadi panduan bagi kabupaten kota, bahkan nasional menjadi rujukan, Mas. Jika BPBD Provinsi Kalimantan Selatan terlambat dalam hitungan per menit saja, Mas, termasuk jam, apalagi per hari, apalagi per minggu dalam menetapkan status ini, maka konsekuensinya akan menimbulkan dampak-dampak kendala yang cukup signifikan. Makanya tadi Pak Gubernur menekankan pentingnya penguatan regulasi kebencanaan. Ini betul-betul bagaimana upaya regulasi kebencanaan ini lebih terukur. Kita selalu berkoordinasi, Mas. Ketika terjadi cuaca ekstrim, ketika terjadi banjir atau cuaca ekstrim dan lain sebagainya, kita berkoordinasi dengan BMKG, Mas. Jadi status kebencanaan ini tidak serta-merta langsung dikeluarkan oleh BPBD, Mas. Tetapi ada pedoman-pedoman protapnya. Nah, cuaca ekstrim ini yang paling dominan itu yang kami analisa ikuti itu adalah pedomannya adalah BMKG, Mas. Makanya kami mengingatkan kepada masyarakat untuk jangan ragu membuka situs-situs BMKG, Mas. Misalnya ketika ingin bepergian, bukalah situs BMKG yang resmi. Misalnya perakiraan cuaca hari ini itu hampir update, Mas. Semua per menit sampai per jam itu update. Termasuk ramalan-ramalan prediksi BMKG itu. Hampir sudah seperti hari ini dikatakan daerah tanah laut, Banjarbaru akan hujan. Betul, Mas, yang tadi hujan. Makanya kami mengimbau kepada masyarakat supaya lebih update atau bisa saja langsung buka data-data BMKG. Artinya ketika mau bepergian, data BMKG dibuka. Itu bisa jadi panduan ya, Pak ya. Panduan, Mas. Oke. Kalau untuk saya juga baca dari BMKG juga, ini untuk wilayah Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam posisi puncaknya hujan itu. Nah, sekarang meleset, Mas, betul. Dulu kami dalam rapat koordinasi di tingkat nasional, prediksi sementara ini kan Juni, Juli, Agustus kemarau sebetulnya kita ini. Tetapi ternyata ada pergeseran di Asia Pasifik, Mas. Ya, ada La Nina. La Nina. Ternyata saat ini sebagian di Kalimantan Selatan itu tidak merata, ada sebagian cuaca panas, ada semakin hujan. Nah, saat ini di Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, Kota Baru sedang memasuki musim hujan nih, Mas. Nah, daerah Banjarmasin dan sebagainya kadang-kadang panas, Mas. Ya, kemarau basah ya. Kemarau basah. Tetapi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya data seperti itu tetap melakukan antisipasi, Mas. Sebagaimana juga penekanan Pak Gubernur, jangan sampai musim banjir menyiapkan banjir, Mas. Jangan sampai musim karhutla menyiapkan karhutla. Nah, ini yang sudah kami pedomani, Mas. Jadi sejak tahun 2022 sampai 2024 ini kami ada yang namanya protap kebencanaan di Kalimantan Selatan. Untuk penanganan karhutla, Pak Gubernur menginginkan jangan lagi ada penanganan yang sifatnya belum permanen. Jadi ketika misalnya terjadi karhutla, maka baru itu ditangani, hanya sekedar turunkan pasukan, padam-padam. Pak Gubernur tidak menginginkan itu, Mas. Tetapi harus ada langkah-langkah permanen. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama stakeholder untuk penanganan karhutla? Kami telah menjajaki kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional, Mas. Nanti di bulan September, Oktober jika terjadi karhutla, kita sudah mengingatkan kepada pemilik lahan, khususnya rawan potensi karhutla, melalui edaran Bupati Wali Kota untuk segera merawat lahan-lahan yang ada di kawasan-kawasan yang rawan karhutla. Misalnya Liang Anggang, kawasan Bandara Samsudinur, itu langsung ada edaran, supaya langsung ada pemerintah yang melakukan menangani ya, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Amrullah. Terima Iya. kasih, Mas. Ya. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.